Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Lutfi Setianingrum, 2. Saibatul Asramiyah, 3. Muhammad Ridwan Asofa, 4. Salsabila Azhara, 5. Prilly Mar'atun Solihah, izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai surat perjanjian ahli waris. Surat Perjanjian Pembagian Waris Malang, 29 Mei 2020. Yang bertanda tangan di bawah ini, kami ahli waris almarhum Bapak Iqbal Ramadan menyatakan bahwa almarhum Bapak Iqbal Ramadan telah meninggal dunia pada 14 Februari 2020 di kota New York dan meninggalkan 3 ahli waris sebagai berikut. 1. Nama Saibah, tempat tanggal lahir Malang 14 Januari 1970, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Puncak Borobudur nomor 17, Tunggal Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142. Yang selanjutnya akan disebut sebagai ahli waris pertama. 2. Nama Muhammad Ridwan, tempat tanggal lahir Jakarta 15 Maret 1995, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Puncak Borobudur nomor 17, Tunggal Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142. Yang selanjutnya akan disebut ahli waris kedua. 3. Nama Prilly, tempat tanggal lahir Surakarta 1 Desember 2001, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Puncak Borobudur nomor 17, Tunggal Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142. Yang selanjutnya akan disebut ahli waris ketiga. Bahwa antara pihak telah terdapat kesepakatan untuk melangsungkan pembagian warisan dan untuk itu para pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian ahli waris dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan tertentu sebagai berikut. Pasal 1. Definisi. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya peninggal pewaris. Istilah-istilah yang dipergunakan dalam pewarisan perdata antara lain sebagai berikut. 1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan. Yang kedua, ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Pasal 2. Harta yang ditinggalkan. Bahwa almarhum Bapak Iqbal Ramadan meninggalkan harta warisan sebagai berikut. A. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah mewah dengan sertifikat hak milik atas nama Bapak Iqbal Ramadan dan luas 300 meter persegi yang apabila dirupiahkan sebesar 1 miliar rupiah. B. Sebidang tanah kebunan singkong dengan sertifikat hak milik atas nama Bapak Iqbal Ramadan dengan luas 3 hektar yang apabila dirupiahkan sebesar 1,5 miliar rupiah. C. Peternakan sapi perah dengan luas 5 hektar yang apabila dirupiahkan sebesar 2,5 miliar rupiah. D. Jumlah kendaraan berupa 3 mobil dan 2 buah motor yang apabila dirupiahkan sebesar 480 juta rupiah. E. Jumlah uang yang tersimpan dalam bank sebesar 7 miliar rupiah. Pasal 3. Biaya-biaya. 1. Biaya perawatan jenazah pada saat pewaris dirawat di rumah sakit sebesar $5.000 Amerika yang apabila dirupiahkan sebesar 70 juta. 2. Biaya lain-lain mencakup biaya tahlil dan pengajian sebesar 15 juta. 3. Pembayaran hutang pewaris sebesar 500 juta. Pasal 4. Pembagian waris. Setelah dilakukan perhitungan harta Bapak Iqbal Ramadan diperoleh hasil sebesar Rp 11.480 juta. Kemudian harta dikurangi dengan pembiayaan pada saat pewaris dalam keadaan sakit dan meninggal sehingga didapat sisa harta Bapak Iqbal Ramadan sebesar 10.895 juta yang kemudian akan dibagikan kepada ketiga ahli waris yang telah disebutkan di atas sesuai dengan pembagian waris hukum Islam, yaitu sebagai berikut yang akan dijelaskan oleh presentator berikutnya.
pasal 4 pembagian waris. Ibu 1/8 dikali 10.895.000 rupiah menghasilkan 1.361.875.000 rupiah. Anak perempuan 7/24 dikali 10.895.000 rupiah menghasilkan 300.177.708.333. Anak laki-laki 14/24 dikali 10.895.000 rupiah menghasilkan 6.355.416.666. Perhitungan di atas didasarkan pada 1. Menurut KHI pasal 180, janda mendapatkan 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan 1/8 bagian. 2. Menurut KHI pasal 176, anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separuh bagian. Bila 2 orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2/1 dengan anak perempuan. Pasal 5. Hak dan kewajiban ahli waris. 1. Setiap ahli waris berhak mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan apa yang sudah dihitungkan pada pasal keempat dan diperbolehkan untuk mengelola harta tersebut. Kedua, setelah setiap ahli waris menerima bagian harta waris, maka setiap ahli waris berkewajiban untuk menanggung seluruh pengeluaran yang diakibatkan oleh harta waris tersebut, seperti membayar pajak, membayar gaji karyawan, dan lain sebagainya. Pasal ke-6, force majeure. Tiada satu pihak pun yang dapat dituntut untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya yang tidak dilaksanakan dikarenakan terjadi suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan atau kemampuan kedua belah pihak untuk menghindarinya. Kejadian mana yang lazim disebut force majeure seperti bencana alam, hura-hura, pemberontakan, perperangan, dan lain sejenisnya, maka masing-masing pihak akan saling melepaskan pelaksanaan kewajiban. Pasal 7. Penyelesaian permasalahan. Apabila dalam perjanjian pembagian waris ini nantinya timbul permasalahan, maka para ahli waris sepakat 1. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan atas dasar musyawarah dan mufakat. Yang kedua, apabila upaya sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak tercapai, maka para ahli waris sepakat terhadap penyelesaian masalah tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Kota Malang. Pasal 8. Addendum. Ketika belah pihak telah sepakat bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam addendum dan atau surat serta lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan akad perjanjian ini. Pasal 9. Penutup. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta dibuat 3. Perangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibuat dan ditandatangani di Malang pada tanggal 29 Mei tahun 2020. Ahli waris 1. Saib. Ahli waris 2. Muhammad Ridwan. Ahli waris 3. Prilly. Saksi-saksi yang pertama Salsabila, yang kedua Lutfi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.